Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun melambaikan tangan kanannya dan menggunakan penghalang kedap suara. Lui dan Hanyong berlutut lalu berkata, "Tanyun, tolong jangan habisi kami. Kita dapat melupakan masalah di antara kita. Tolong jangan biarkan kakek kera ini menghabisi kami." Keduanya berlutut karena memiliki beberapa alasan. Pertama, mereka tidak mengetahui kera iblis termasuk kera jenis apa. Kedua, mereka tidak dapat melihat peringkat kekuatan kera iblis. Ketiga, karena kera iblis dapat berbicara, mereka dapat menyimpulkan bahwa kera iblis setidaknya adalah monster tingkat keempat. Hanyong yang berada di alam jiwa ilahi tingkat pertama, tubuhnya menjadi bergetar. Dia tahu bahkan jika kera iblis adalah monster periode awal tingkat keempat, kera iblis dapat menghancurkan dirinya dengan sangat mudah. Hanyong merasa menyesal jika dia diberi pilihan lain. Dia tidak akan pernah pergi ke gerbang dalam untuk menemani Lui. Hanyong saat ini sangat putus asa. Lui juga merasa putus asa, tetapi dia menunggu Tanyun lengah dan ingin mencoba menyerangnya. Tanyun berkata dengan dingin, "Kalau begitu, kalian berdua jawab dulu pertanyaan dariku. Selama jawabannya memuaskan, aku akan mengampuni kalian." Hanyong segera berkata, "Tanyun, cepat katakan padaku." Lui gemetar dan berkata, "Tanyun, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Seperti kata pepatah, semakin tua seseorang, semakin mereka takut mati. Pepatah ini cocok untuk Lui." Tanyun memandang Hanyong dan berkata dengan dingin, "Lebih dari setahun yang lalu, ketika aku masih menjadi murid divisi pil gerbang abadi, 89 murid di bawah Lui menghabisi 136 saudaraku. Kamu sebagai diaken penegak hukum seharusnya menghukum semua murid Lui. Tetapi kamu membalikan kebenaran dan mendukung yang salah. Kamu juga mengusulkan untuk membiarkan para murid di bawah tetua berjasa melawan para murid Lui. Akhirnya aku sendirian yang melawan 89 murid Lui." Tanyun berkata dengan dingin, "Kera tua, patahkan kakinya untukku." Kera iblis berkata, "Baik tuan." Kera iblis melambaikan tongkat hitam dengan tangan kanannya, dan seketika kaki Hanyong terputus. Hanyong berteriak karena kesakitan, dan wajahnya dipenuhi keringat. Tanyun berkata, "Diaken Hanyong, jika waktu itu aku tidak kuat, aku pasti sudah berakhir di tangan 89 murid itu. Sekarang jawablah pertanyaan dariku. Jika kamu adalah aku, apakah kamu akan melepaskan diriku? Jika jawabanmu tidak memuaskan, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Kata-kata Tanyun membuat Hanyong ketakutan. Pada saat ini, Hanyong menebak bahwa Tanyun bertekad untuk menghabisi dirinya, tetapi dia tetap ingin mencoba sesuatu. Hanyong berkata dengan gemetar, "Jika aku adalah kamu, aku tidak akan membiarkannya pergi." "Tanyun, apakah kamu puas dengan jawaban milikku? Tolong jangan habisi aku dulu. Ada banyak harta dan batu roh di aula tempat tinggalku. Selama kamu tidak menghabisiku, aku akan memberikan semuanya." Tanyun mengepalkan tangannya dan berkata, "Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya menginginkan hidupmu. Kera tua, cepat habisi dia." Kera iblis mengajar Hanyong sampai mati. Begitu jiwa Hanyong keluar dari tubuhnya, jiwa itu langsung dihancurkan oleh kera iblis. Lui menjadi panik dan berkata, "Tanyun, dengarkan aku. Kamu menghabisi anakku. Aku bersumpah tidak akan membalas dendam padamu. Kebencian antara kamu dan aku sebenarnya karena 89 muridku. Sekarang 89 murid itu telah tiada. Aku juga telah berlutut padamu di depan banyak orang.
Tan Yun, bukankah kebencian di antara kita seharusnya telah hilang? Jadi tolong lepaskan aku. Mendengarkan hal itu, Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, apa yang kamu katakan masuk akal. Aku juga orang yang baik hati. Baiklah, aku berjanji. Masalah di antara kita saat aku masih menjadi murid divisi pil gerbang abadi akan aku lupakan. Mendengarkan hal itu, Lu Yi menghela napas lega. Tetapi tiba-tiba Tan Yun berkata lagi, Lu Yi, masih ada hal lainnya. Lu Yi menggelengkan kepalanya seperti tidak tahu apa-apa. Tetapi di dalam hatinya dia sangat panik. Tan Yun berkata, karena ingatanmu sangat buruk, sepertinya aku akan mengatakannya padamu. Sambil minum, Tan Yun menginjak telapak tangan kiri Lu Yi. Lu Yi merasakan sakit dan berkata, Tan Yun, setelah kamu keluar dari divisi pil, aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Tan Yun berkata, kamu orang tua sialan. Kamu pandai bersilat lidah. Tan Yun menghancurkan telapak tangan kiri Lu Yi dan berkata dengan dingin, murid langsungmu, yaitu Zhong Ang, dan 99 murid di alam pemberian jiwa tingkat ketiga. Mereka telah aku habisi. Sebelum aku menghabisi Zoang, dia berkata bahwa kamu meminta dia dan murid lainnya mencari kesempatan untuk mencegat dan menghabisi murid divisi berjasa. Lu Yi, siapa yang memberimu keberanian untuk mencari masalah denganku lagi dan lagi? Cepat katakan. Lu Yi berkata, Tan Yun, ternyata kamu yang telah menghabisi semua muridku di depan gerbang divisi pil. Lalu apakah ada manfaat jika aku mengatakan siapa yang telah memberiku perintah untuk mengincar dirimu? Tan Yun berkata dengan dingin, ya tentu saja ada. Selain itu, apakah kamu tahu bagaimana cara putramu meninggal? Aku menghapus kolam spiritual miliknya dan membiarkannya di dalam gua. Selama kamu memberitahu siapa yang telah memerintahkan kamu untuk mengincar diriku, maka kamu akan mati tanpa rasa sakit. Kalau tidak, aku punya 100 cara untuk menghapus kolam spiritualmu dan membiarkanmu di gua ini. Kamu akan merasakan kesakitan. Mendengarkan hal itu, Lu Yi menundukkan kepalanya dengan gemetar dan menutup matanya. Lalu dia berkata, baiklah, aku akan mengatakannya. Setelah itu, habisi aku dengan cepat dan jangan menyiksaku secara perlahan. Setelah Lu Yi mengatakan beberapa kata, tiba-tiba Lu Yi mengangkat kepalanya dan tangan kanannya melesat ke arah Tan Yun. Melihat hal itu, kera iblis mengayunkan tongkat hitam miliknya dan mematahkan tangan Lu Yi. Tan Yun berkata, kera tua, cepat habisi dia. Lu Yi berkata, Tan Yun, aku mengutukmu. Ketika Lu Yi berbicara, dia dihabisi oleh kera iblis. Setelah jiwa Lu Yi keluar dari tubuhnya, Tan Yun melesatkan 5 pukulan ke arah jiwa Lu Yi dan menggunakan mata Dewa Hongmeng. Tan Yun menatap jiwa Lu Yi yang melayang di udara dan berkata, setelah Shen Shubing keluar dari divisi pil, tindakan apa saja yang telah kamu lakukan? Jiwa Lu Yi berkata, guruku memerintahkanku untuk menyingkirkan Shen Shubing dan Tan Yun. Jadi aku secara pribadi mengamati dan mengawasi divisi berjasa selama 2 bulan. Aku tidak pernah melihat Shen Shubing dan Tan Yun, tetapi aku melihat Shen Qingfeng dan 50 murid yang keluar dari alam rahasia divisi berjasa. Tan Yun menggertakkan giginya dan berkata, apakah kamu menghabisi 50 murid itu? Dan setelah mengajar Shen Qingfeng, apakah kamu juga mengambil 1 juta batu roh tingkat tinggi? Jiwa Lu Yi berkata, tidak, itu bukan aku. Aku memang ingin menghabisi Shen Qingfeng, tetapi dia mengendarai perahu roh sub terhormat tingkat rendah. Jadi aku tidak bisa mengejarnya. Tetapi saat malam hari, aku melihat Shen Qingfeng
yang sedang dikejar oleh 3 kelompok orang. Mendengarkan hal itu, Tanyun mengerutkan kening dan berkata, "Tunggu dulu, kamu bilang ada 3 kelompok orang yang mengejar Shen Qingfeng. Apakah itu benar?" Jiwa Luyi berkata dengan jujur, "Ya, itu memang benar." Tanyun berkata, "3 kelompok itu siapa saja?" Tanyun saat ini mengetahui bahwa di antara 3 kelompok itu, salah satu kelompok adalah pasukan bayaran milik Fang Changhai. Tetapi, untuk 2 kelompok lainnya dia tidak mengetahuinya. Ditambah dengan divisi pil, jadi total ada 4 kelompok atau divisi yang tidak menyukai divisi berjasa. Jiwa Luyi berkata, "Aku hanya tahu 1 kelompok yang menggunakan pakaian dan topeng hitam. Mereka adalah tetua penegak hukum gerbang abadi, yaitu Xiao Yuan, dan beberapa murid di bawahnya." Mendengarkan hal itu, Tanyun mengerutkan kening dan bergumam di dalam hatinya. Selain divisi pil, ada 3 kelompok yang menyerang Shen Qingfeng, yaitu tetua penegak hukum gerbang abadi, pasukan bayaran Fang Changhai. Lalu 1 kelompok terakhir siapa? Setelah bergumam, Tanyun berkata, "Cepat tampilkan gambar memori dari kelompok yang kamu lihat." Jiwa Luyi memperlihatkan gambar kelompok orang yang mengejar Shen Qingfeng. Dalam gambar itu, ada 2 pria bertopeng emas mengejar Shen Qingfeng. Tanyun dengan hati-hati mengamati 2 pria bertopeng emas itu. Tanyun tiba-tiba menemukan bahwa di pergelangan tangan kiri pria bertopeng emas ada tulisan matahari keemasan. Setelah mengingatnya, Tanyun berkata, "Matahari keemasan, aku akan menangkapmu cepat atau lambat." Tanyun menghilangkan mata Dewa Hongmeng. Lalu dia meremas leher Jiwa Luyi dan berkata, "Luyi, jangan khawatir. Aku akan membersihkan semua pejabat gerbang suci, gerbang abadi, dan gerbang dalam. Paling lama 100 tahun. Setelah itu, gurumu yaitu Gongsung Yangchun, aku akan menghabisinya. Sekarang kamu bisa pergi menemui putramu. Dan ingat, aku Tanyun, bukan orang yang bisa kamu provokasi." Ketika Tanyun selesai berbicara, Tanyun meremas leher Jiwa Luyi, dan segera jiwa itu menjadi musnah. Tanyun berkata, "Kreatua, masuk ke dalam kantong binatang. Ayo kembali ke gerbang abadi untuk melakukan sesuatu." Karena senior atau barang antik dari 9 divisi, dan Tai Long dan Dante Xuangsong tidak langsung turun tangan, Tanyun merasa akan aman jika dia menghabisi semua orang yang telah melukai Shen Shubing dan Shen Qingfeng. 1 bulan yang lalu, Dante Xuangsong sebagai kepala sekte memanggil semua senior atau barang antik dari 9 divisi. Dante Xuangsong memberi isyarat supaya mereka tidak ikut campur dalam masalah divisi berjasa. Siapa yang berani bertindak, mereka akan menanggung risikonya. Gimana teman-teman, episode kali ini semakin seru bukan? Buat kalian ya yang masih penasaran sama lanjutannya, langsung saja ya subrek channel Bang Teo ini. Terima kasih.